Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Qurroh dengan NIM 23038061210006. Di sini saya akan melakukan tutorial penggunaan SPSS. Untuk langkah pertama, kita buka SPSS. Ini saya sudah ada di SPSS. Di sini ada dua menu, ada data view dan variable view. Jadi kita ke bagian variable view. Di sini kita ketik X1 sampai dengan X14. Lalu kita ketik total X. Gak usah dispasi ya. Di bawah total X kita ketik lagi Y1 sampai dengan Y6. Lalu di bawah Y6 kita ketik juga total Y. Oke, jika udah selesai di total X ya, di total X dan di total Y di bagian label, ini kita ketik harga. Dan untuk di total Y, kita ketik keputusan pembelian. Jika sudah, untuk di bagian desimal, kita ganti menjadi angka 0. Kemudian jika sudah diganti 0 semua, kita lanjut ke daftar value. Ini di bagian daftar value ya, ini kan ada titik 3, jadi ini dipencet. Nanti di value-nya ini kita tulis angka 1. Di labelnya kita tulis STS. Yang artinya itu sangat tidak setuju. Langsung add. Terus nomor 2 kita ketik tidak setuju atau TS. Yang ketiga itu adalah netral atau N. Yang keempat itu adalah S atau setuju. Dan yang kelima itu adalah SS atau sangat setuju. Lalu kita pencet OK. Nah, selanjutnya kita tempel. Ini kita copy dulu dan kita tempel ke semuanya, ke dari X1 sampai ke total Y. Lanjut kita pergi ke Measure. Ini kita klik ya, di sini tuh ada pilihan scale, ordinal dan nominal. Nah, untuk X1 sampai X14 dan Y1 sampai Y6 kita ubah menjadi nominal semua. Sedangkan untuk total X dan total Y kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita pergi ke Excel ya. Di sini saya sudah ada datanya. Kita salin. Kita copy dulu ini data semua datanya. Kita balik ke SPSS. Kita masuk ke data view. Lalu kita tempel data yang sudah kita copy tadi. Nah, ini dinamakan tabulasi data. Lalu kita cari analis, ke deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, ini kita reset dulu ya, ini salah tadi.
Nah, kita dari ini pilih dari X1 sampai total X, kita pindahkan ke variabel S. Lalu kita ke statistik, kita pilih median, rank, STD deviation, minimum, dan maksimum. Lalu klik continue. Lalu kita ke chart, kita klik none, lalu kita klik continue, kemudian oke. Nah, ini dia. Lalu kita kembali ke analis, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini kita reset dulu. Kita pilih yang Y, selanjutnya yang Y ya. Yang Y sampai keputusan pembelian. Pindahkan ke variabel S. Caranya sama ya, kita ketik statistik dulu, kita ke median, rank, STD deviation, minimum, maksimum, continue. Lalu kita ke chart, pilih none dan continue, lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Oke, lanjut kita ke analyze lagi, kita cari correlate, ya itulah ya teman-teman. Terus ke bivariate. Nah, dari kita pilih X1 ini sampai total X, kita pindahkan ke variabel S. Kemudian klik person, klik to tiled ini ya, terus oke. Nah, ini untuk hasilnya. Terus kita balik lagi ke analyze, ke correlate lagi, ke bivariate. Kita reset dulu ini, kita pindah ke yang Y. Jadi yang Y sampai keputusan pembelian kita pindah ke variabel S. Sama seperti cara yang X tadi, kita ketik person sama to tiled ini ya, terus oke. Ini untuk hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke analis lagi, kita pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Pindahkan X1 sampai X14 ke items, sampai X14 aja ya, untuk total X nya nggak usah. Oke, terus kita ketik statistik, kita pilih, kita klik scale if item delete, terus klik continue. Oke. Nah, kita balik lagi ke analyze, ke scale, reliability analysis. Nah, kita reset dulu, kita pilih yang Y1 sampai juga dengan Y6, kita pindahkan. Nah, statistik, scale, dan scale if item delete, continue, dan oke.
Oke, jika udah selesai, kita ke data baru ya. Kita ke file, new, ke the data. Nah, kita di sini ke variabel view. Kita ketik x dan y. Untuk desimal kita ganti 0. Dan untuk measure kita ganti scale. Lalu kita buka data yang tadi yang dari Excel. Kita pilih saja untuk total X. Ini kita copy. Kembali ke SPSS. Pindah ke data view. Untuk yang X yang tadi kita copy itu kita tempel di sini. Nah, kemudian yang Y, yang total Y, ini kita copy. Kita tempel di Y ya teman-teman. Ya salah. Lalu kita paste. Lalu kita ke analis. Pilih regression. Kita klik linear. Nah, untuk X ini kita pindah ke dependent. Dan Y kita pindah ke independent. Lalu kita masuk ke data statistik. Kita boleh pilih model fit, terus deskriptif, collinearity diagnostic, estimati, terus covariance metric, Durbin-Watson, kemudian continue. Terus ke plots, kita pilih yang ini ya, yang spreadsheet. Yang spreadsheet ini kita pindah ke Y. Dan yang untuk spread ini ke X. Kemudian pilih histogram dan normal probability plot. Kemudian continue. Masuk pada menu save. Lalu kita ke residual. Kita klik bagian yang standardized. Kita centang, kemudian continue dan oke. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke analis. Kita pilih yang ini, legacy dialogs. Terus kita pilih yang satu sampel KS. Lalu kita pindahkan standardized
ke test variabel. Kemudian oke. Nah, ini untuk hasilnya. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.